Sedangkan untuk pengertian dari bentuk lahan asal proses struktural ini, di mana bentuk asal struktural itu terbentuk akibat struktur geologi yang sedang berkembang atau yang sudah berkembang. Bentuk lahan ini merupakan bentuk lahan perbukitan yang bersayat. Bentuk lahan ini dicirikan oleh adanya topografi yang bergelombang. Bergelombangnya itu bisa sedang sampai kuat dengan pola aliran yang berhubungan dengan sesar atau patahan. Ini tuh bisa dilihat pada lapangan yang banyak dijumpai, yang dapat dijumpai oleh patahan atau sesar dan kekar. Bentuk lahan struktural ini memiliki karakteristik yang terkait dengan proses eksogen. Perbedaan tersebut itu bisa dipengaruhi oleh elevasi di mana perbukitan lipatan itu hanya berupa perbukitan rendah, sedangkan perbukitan vulkanik itu biasanya identik dengan elevasinya yang tinggi. Kemudian pengertian dari tenaga endogen merupakan pembentuk permukaan bumi melalui proses vulkanik maupun tektonik. Kedua proses tersebut itu dipengaruhi oleh keberadaan zona-zona subduksi. Jadi semakin dekat suatu daerah, suatu wilayah dengan zona subduksi, maka akan semakin rentan juga wilayah tersebut untuk mengalami deformasi atau terdeformasi. Pada pembahasan acara 4, setelah tadi menjelaskan mengenai pengertian bentuk lahan dan bentuk lahan asal proses struktural, pada acara 4 ini kita menggunakan dua peta yang berbeda tempat penelitiannya dan juga beda jenis petanya. Yang pertama kita bahas itu adalah peta A atau peta pertama yang berada pada yang tempat penelitiannya itu berada di Kecamatan Srimulyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga sekitarnya. Peta tersebut menggunakan skala 1:50.000 dan interval kontur berdasarkan perhitungan adalah 25 meter. Letak koordinat dari peta A ini berada di X 432.000 sampai 440.000 dan Y berada di 9.124.000 sampai 9.130.000. Lalu metode yang digunakan pada praktikum acara keempat geomorfologi ini adalah metode analisis bentuk lahan pada peta dengan menentukan sesar dan juga penyejajaran mata air. Ciri-ciri apabila terdapat mata air pada peta itu adalah adanya sungai-sungai yang secara tiba-tiba itu membelok, kemudian terbentuknya mata air tersebut dan perlengkungan kelurusan punggungan itu merupakan suatu tanda-tanda adanya mata air. Sesar yang dimaksud pada peta acara ini adalah sesar mendatar dan sesar naik, karena pada peta lampiran yang sudah kita kerjakan sebelumnya ditemukan dua sesar, yaitu sesar mendatar dan juga sesar naik. Akan tetapi dalam beberapa sumber jurnal yang saya baca ada dua sesar di daerah Srimulyo, di daerah Pundong, di daerah Imogiri itu ada dua sesar, yaitu sesar turun pada Kali Opak dan sesar turun pada Kali Oyo. Dan pada jurnal tersebut ditemukan anomali gravitasi yang tidak terdapat adanya pembelokan kontur pada jalur tadi yang sudah saya sebutkan, sehingga tidak ada
tidak diindikasikan atau tidak diinterpretasikan adanya struktur geologi berupa sesar mendatar pada peta geologi dan pada daerah tersebut. Adanya peristiwa pembelokan sungai yang terjadi secara tiba-tiba itu merupakan ciri-ciri adanya sesar mendatar, dan juga terdapatnya sumber mata air pada daerah tersebut menandakan daerah tersebut memiliki sesar naik atau up. Dari hasil analisis dan hasil yang kita lihat bahwa peta A atau peta pertama yang berada di daerah Sri Mulyo ini didominasi oleh daerah perbukitan karena konturnya yang rapat. Terdapatnya sesar naik dan juga sesar mendatar pada Kecamatan Sri Mulyo, Kabupaten Bantul ini mengindikasikan bahwa lahan tersebut merupakan lahan bentuk lahan asal proses struktural. Berdasarkan peta, berdasarkan lampiran yang sudah dikerjakan, sesar mendatar ini berada pada arah barat laut sampai ke arah tenggara. Kemudian untuk sesar naik atau sesar up itu dari arah timur laut menuju ke arah barat daya. Kemudian untuk pola kontur yang rapat yaitu mengindikasikan dapat ditafsirkan berdasarkan litologinya bahwa pola sesar yang rapat itu menandakan batuannya cenderung keras dan juga resistensinya tinggi. Sedangkan untuk kontur yang renggang berdasarkan litologinya pola sesar seperti itu mengindikasikan bahwa batuannya cenderung lunak dan resistensinya termasuk rendah. Kemudian untuk peta C atau peta yang kedua ini terletak daerah penelitiannya terletak pada Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, di mana ini terletak pada koordinat X 355.000 sampai 359.000 dan Y ada di 9.163.000 sampai 9.166.000. Peta C atau peta kedua ini menggunakan skala 1:25.000 dan interval kontur yang digunakan atau IK adalah 12,5 meter. Pada daerah penelitian di Kecamatan Karangsambung ini dia didominasi oleh kawasan gunung atau perbukitan. Metode yang digunakan untuk meneliti dan menganalisis acara kedua ini adalah metode penyayatan atau membuat sayatan membuat dua sayatan. Yang pertama adalah dari arah timur laut menuju arah barat daya dan juga dari arah barat laut menuju arah tenggara. Hal ini tuh dilakukan untuk mendapatkan penampang dan untuk menganalisa bentuk lahan yang ada pada peta C atau peta kedua. Pada sayatan pertama yang terletak pada daerah barat laut itu merupakan daerah yang renggang yang mengindikasikan bahwa daerah tersebut itu landai. Lalu untuk sayatan kedua yaitu mengarah ke tenggara. Daerah tersebut konturnya semakin rapat, yang berarti daerah tersebut merupakan daerah yang curam dan juga termasuk ke dalam daerah yang lahannya tinggi. Dari hasil sayatan yang kita peroleh pada peta C itu membentuk perbukitan-perbukitan yang disebabkan oleh adanya gaya-gaya endogen yang membentuk struktur antiklim. Menurut sumber jurnal yang saya baca, pembuatan peta topografi, peta perkiraan sesar dan juga mata air ini dia bermanfaat dan juga dapat diaplikasikan dalam bidang teknik lingkungan, yaitu dalam untuk upaya identifikasi dari potensi mata air di daerah
perbatasan di daerah perbatasan Kabupaten Lumajang dan juga Kabupaten Probolinggo. Hal ini disebabkan berkurangnya cadangan air permukaan, terutama pada area yang mula-mulanya itu dia daerah resapan, kemudian menjadi daerah kedap air seperti kompleks perumahan, jalan aspal, dan juga lahan parkir, pokoknya lahan-lahan perkerasan. Kemudian analisa bentuk lahan asal proses struktural ini dia dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi-potensi bencana yang bakal mungkin terjadi, seperti bencana kekeringan. Kondisi karakteristik dari fisik lahan suatu wilayah itu sangat menentukan, berpengaruh ya pada jaringan-jaringan sungai yang sudah terbentuk pada saat itu. Berdasarkan jurnal yang sudah saya baca, itu kemunculan gunung api purba dan juga aktivitas geologi seperti sesar-sesar kali opak di sepanjang zona sesar Berbah, Sleman, Bantul. Itu apabila dikaitkan dengan analisa peta yang pertama, maka hasil analisanya itu sangat terbukti. Hal tersebut menjelaskan bahwa analisis berdasarkan citra yang dilakukan untuk menunjukkan sesar mendatar yang umumnya berarah dari barat laut sampai tenggara, dan juga sesar naik yang umumnya berada di daerah timur laut sampai barat daya. Kemudian pengaitan dengan jurnal yang saya baca yaitu kawasan bentang alam Karangsambung, Karangbolong sebagai geopark nasional, di mana dia membuktikan bahwa analisa peta yang kedua itu subduksi zaman Paleosen itu pada bagian utara dibuktikan dengan adanya singkapan batuan yang berasal dari bagian lempeng Samudra Hindia dan lempeng benua Eurasia. Lalu berdasarkan sumber jurnal yang saya baca, di jurnal tersebut menjelaskan bahwa secara evolusi geologi, sesar mendatar dia itu terbentuk terlebih dahulu, seringkalinya dalam konteks batas lempeng tektonik. Sesar ini terjadi karena adanya kerak bumi yang patah, dan kedua bagian sesar tersebut bergerak mendatar. Sedangkan untuk sesar naik, dia itu terbentuknya setelah sesar mendatar, di mana hal ini terjadi karena kerak bumi itu patah dan salah satu bagiannya itu terdorong naik. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa sesar naik itu bisa terbentuk terlebih awal, terutama di daerah yang memiliki tingkat tekanan kompresi yang tinggi. Dan juga yang terakhir, berdasarkan jurnal yang sudah saya baca, dalam jurnal internasional yang berjudul Controls on Hydrocarbon Accumulation in Clastic Reservoir of the Tarim Craton, China, itu menjelaskan bahwa pada daerah antiklin terdapat potensi yang sangat besar untuk ditemukan adanya cadangan sumber daya alam berupa minyak dan gas, karena dia strukturnya itu karena struktur geologisnya itu terdapat struktur penjebak yang berbentuk melengkung ke atas seperti busur yang menciptakan struktur penjebak alami untuk minyak dan gas itu bergerak ke lapisan di bawahnya.